Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran selama perkuliahan ini. Baiklah, saya dan rekan saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Permasalahan Fintech. Pada poin pertama, yaitu hukum lingkup ruang lingkup finansial teknologi atau yang disebut dengan fintech. Definisi fintech sendiri berasal dari istilah finansial teknologi atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Center, fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini dapat mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis. Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan atau startup dengan memanfaatkan teknologi software, internet komunikasi, dan komputerisasi terkini. Konsep ini merupakan perkembangan teknologi yang dipadukan dengan finansial sehingga proses transaksi keuangan akan lebih praktis, aman, serta modern. Bentuk dasar fintech antara lain pembayaran melalui digital wallets, P2P payment atau pembiayaan, crowdfunding, microloans, kredit, sedangkan asuransi yaitu risk management. Lintas proses yaitu big data, analisis, predictive modeling. Infrastruktur yaitu security. Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang semakin mendapat perhatian publik dan regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Hal ini tertuang jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK Nomor 1 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK ini dalamnya mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan pinjam meminjam uang secara peer-to-peer. Pelayanan ini merupakan terobosan di mana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh dengan layanan perbankan. Akan tetapi, sudah mengerti teknologi. Pelayanan ini menjadi suatu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinergi dengan institusi keuangan dan perusahaan teknologi lainnya. Keberadaan fintech diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses pembayaran, proses peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham. Dari konsep ini kemudian muncullah startup yang bergerak di bidang fintech. Di berbagai negara, startup fintech tengah menjadi tren terkini. Startup fintech di Indonesia tersebut misalnya Cek Aja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Reksa, Kejora, Doku, Fintech, Kartukun, dan yang lainnya. Bahkan sering dengan perkembangan startup fintech di Indonesia, September 2015 lalu telah diluncurkannya pendirian Asosiasi Perusahaan Teknologi Finansial bernama Fintech Indonesia. Layanan yang diberikan oleh startup fintech pastinya berkaitan dengan finansial. Namun setiap fintech memiliki fokus yang berbeda-beda. Ada startup yang fokus terhadap bisnis mikro yang menyediakan penjualan pulsa, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan. Kemudian ada juga startup yang fokus menyediakan payment gateway untuk memudahkan berbagai macam urusan pembayaran. Ada juga startup fintech yang fokus menyediakan produk finansial seperti kartu kredit, asuransi, dan investasi.
Yang B, manfaat fintech. Kemudian pelayanan finansial. Berkat kelahiran fintech, proses transaksi keuangan menjadi lebih besar. Nasabah yang mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, peminjaman uang, transfer ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah bisa mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop, sehingga tidak perlu datang langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai kebutuhan. Yang kedua, melengkapi rantai transaksi keuangan. Efek fintech bagi perekonomian Indonesia salah satunya adalah melengkapi rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran fintech ini pun karena ada tuntunan zaman dan pasar ekonomi. Melalui fintech, segala transaksi keuangan seperti proses pembayaran, pembiayaan, jual beli dan transfer semakin praktis dan aman. Semuanya bisa diakses melalui smartphone atau tablet maupun laptop. Peranan fintech bukan sebagai pengganti bagi bank konvensional, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Hadirnya fintech memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Selama ini hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang menikmati layanan finansial. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengajukan kartu kredit atau KTA bunga rendah saja sepertinya sulit. Hal ini dipengaruhi peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan masyarakat harus memiliki kartu kredit terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu kredit atau pinjaman. Pernyataan perlahan sirna karena fintech memudahkan masyarakat kalangan bawah untuk mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara mudah. Sehingga dengan adanya fintech dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya fintech turun mendorong perekonomian Indonesia dengan mengatas kemiskinan. Yang keempat, melawan lintah darat. Keberadaan lintah darat atau rentenir untuk meresahkan nasabah yang ingin mengajukan pinjaman produk finansial. Pasalnya, bagi masyarakat Indonesia dengan penghasilan pas-pasan yang kurang memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman di bank, mereka dapat meminjam pada lintah darat atau rentenir dengan bunga tinggi. Oke, pada poin pertama hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Okta Widiati. Oke, kemudian poin kedua yaitu analisa permasalahan. Untuk yang pertama itu perkembangan fintech Indonesia. Fintech di Indonesia adalah peluang yang sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, prospek fintech syariah di Indonesia sangatlah baik. Masalah inti yang dihadapi dalam pengembangan industri teknologi keuangan syariah adalah kurangnya instrumen kebijakan yang menjaga proses kerja fintech dan ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech. Strategi atau fondasi inti yang diperlukan dalam kerangka pengembangan fintech syariah adalah kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data di era big data dan sumber daya manusia dalam pemasaran digital. Untuk aspek ekosistem atau aktor yang terlibat dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia, aktor pentingnya antara lain pemerintah atau regulator, lembaga pendidikan, dan juga industri yang ada. Perkembangan digital menjadi kesempatan baik bagi semua industri, termasuk industri keuangan, khususnya industri keuangan syariah, untuk merevolusi kegiatan konvensional menjadi sebuah inovasi layanan dan produk digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.
Namun dalam perkembangan digital saat ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, maka akan mengancam bagi industri keuangan secara keseluruhan karena banyak bermunculan perusahaan startup yang mengembangkan layanan dan produk keuangan digital. Secara umum, fintech di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak diberikan oleh lembaga keuangan tradisional, khususnya fintech syariah. Berdasarkan analisis pengembangan industri fintech syariah dengan kerangka ISM dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, perspektif fungsi fintech. Kedua, masalah yang dihadapi dalam mengembangkan fintech syariah. Ketiga, strategi atau dasar pijakan yang diperlukan dalam kerangka pengembangan fintech syariah. Dan yang keempat, ekosistem atau aktor yang terlibat dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. Gelombang baru inovasi teknologi pada fintech adalah percepatan perubahan di sektor keuangan. Fintech memanfaatkan ledakan data besar pada individu dan perusahaan. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan daya komputasi, kriptografi, dan jangkauan internet, komplementaritas yang kuat di antara teknologi ini memunculkan serangkaian aplikasi baru yang mengesahkan yang menyentuh layanan dari pembayaran hingga pembiayaan, pengelolaan aset, asuransi, dan nasihat. Kemungkinan sekarang ini menjadi entitas yang didorong oleh fintech dapat muncul sebagai alternatif kompetitif bagi perantara keuangan tradisional, pasar, atau infrastruktur. Perusahaan fintech telah memasuki investasi besar dalam beberapa tahun terakhir, sementara publik bunga telah tumbuh secara signifikan. Sebagian besar perusahaan fintech kecil mencerminkan model bisnis berbasis pengetahuan, namun investasi di dalamnya meningkat secara substansial. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri fintech ilegal. Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan itu Sekar Putri Jarot menjelaskan ciri-ciri pinjaman online ilegal. Fintech lending ilegal selalu berupaya menghindari pendaftaran di OJK, sebab mereka memang sejak awal tidak ingin transparan, bahkan berupaya menyamarkan identitas pemilik dan pengelola serta alamat kantor di Indonesia. Adapun ciri-ciri pinjaman online yang dijabarkan sebagai berikut. Kelima, melakukan penagihan online dengan cara intimidasi dan memperlakukan para peminjam melalui seluruh nomor handphone yang sudah disalin. Keenam, perusahaan fintech ilegal dijalankan oleh para direksi yang mempunyai jejak rekam bermasalah karena hanya melengkapi diri dengan daftar riwayat hidup serta sertifikat untuk memimpin bisnis lending di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu permasalahan fintech di Indonesia. Yang pertama, bentuk keluhan yang dialami nasabah dari pelayanan fintech ilegal. Dengan persyaratan yang mudah dan gampang dari fintech ilegal didukung dengan pencairan dana pinjaman yang cepat. Muncul beberapa keluhan dari nasabah. Yang pertama, mungkin mereka mengeluhkan maraknya debt collector dan penagih hutang yang kasar. Kedua, data nasabah disalahgunakan. Ketiga, bunga yang tinggi bahkan mencapai 2-3% per hari. Kemudian bentuk intimidasi yang dialami nasabah dari customer service bagian pelayanan perusahaan fintech ilegal. Kedua, mengapa fintech ilegal tidak mau memenuhi regulator dari Bank Indonesia? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan sebanyak 227 perusahaan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi atau fintech, peer-to-peer lending, beroperasi secara ilegal. Sementara yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK baru 65 perusahaan. Kartu Satuan Tugas Waspada Investigasi Togam Altobing mengatakan total jumlah fintech ilegal tersebut sebagian besar berada di bawah developer Cina. Diketahui alasan maraknya fintech ilegal karena mereka tidak ingin memenuhi persyaratan-persyaratan dari regulator
Sebelumnya pengadaan fintech di Cina agak longgar, namun karena sekarang sudah ketat, mereka berpihak ke Indonesia. Selanjutnya, regulasi fintech di Indonesia. Menjamurnya fintech tidak dibiarkan liar oleh regulator. Dasar hukum penyelenggara fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia antara lain Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kedua, Nomor Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. OJK pun berperan untuk mengawasi, mengatur industri fintech dan melindungi nasabah dengan mengeluarkan aturan terbaru, yakni Peraturan OJK nomor 13/POJK.02/2018 dengan Inovasi Keuangan Digital atau IKD di sektor jasa keuangan. Sebelumnya, OJK telah lebih dulu menerbitkan POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. 11 poin penting yang tertuang di dalam aturan teranyar atau terbaru POJK nomor 13/2018 antara lain: pertama, mekanisme pencatatan dan pendataan fintech. Kedua, mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech. OJK akan menetapkan IKD yang wajib mengikuti proses regulator sandbox. Ketiga, pembentukan ekosistem fintech untuk memelihara ekosistem keuangan. LJK yang telah memperoleh izin atau terdaftar di OJK dilarang bekerja sama dengan penyelenggaraan IKD atau fintech yang belum tercatat di OJK. Keempat, membangun budaya inovasi. OJK menginisiasi pembentukan pusat inovasi keuangan digital dan ekosistem IKD yang bertujuan sebagai sarana komunikasi. Kelima, inklusi dan literasi peraturan fintech. Wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat. Keenam, bisnis dan perlindungan data penyelenggaraan IKD. Wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi. Ketujuh, manajemen resiko yang efektif penyelenggara IKD wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri. 8. Kolaborasi dengan dibentuknya Fintech Center, maka dapat membantu berjalannya proses regulator sandbox sebagai langkah inkubasi model bisnis. 9. Perlindungan konsumen. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen. 10. Transparansi fintech wajib menerapkan prinsip pengawasan berbasis disiplin pasar. 11. Yang terakhir, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perusahaan fintech juga wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.